Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Rismon Hasiholan Sianipar, salah satu tersangka klaster kedua yang sudah mengajukan restoratif justice dan kemarin sudah sowan bertemu Pak Jokowi di Solo. Dan uniknya, ketika Rismon menghadap Pak Jokowi di Solo, dia membawakan oleh-oleh khas Batak, teman-teman, yakni kain ulos dan juga makanan tradisional arsik. Apakah Rismon sedang menyogok Pak Jokowi agar mengabulkan RJ-nya? Waduh, tak semudah itu, Mon. Kau sudah merendahkan Pak Jokowi serendah-rendahnya berbulan-bulan. Jadi ya ada konsekuensi lah dari hal itu, Mon ya. Tapi di sisi lain, Rismon katanya akan membuat sebuah buku yang akan mengubur buku Jokowi White Paper dan juga buku Gibran Endgame. Dan Rismon bahkan ikut menasihati rekan yang lain, yakni menasihati Roy Suryo, menasihati Tifa agar mengikuti langkah yang sama. Aduh, jangan ada restoratif justice lagi, jangan. Nah, selain itu teman-teman, ada debat panas antara Bung Rasman Nasution melawan Hosinudin dan juga Roy Suryo. Bahkan Roy Suryo suaranya tuh hampir habis, teman-teman. Dia tuh berbicara udah kayak apa ya? Kayak orang flu berat, tapi suaranya nggak mau keluar gitu. Kenapa Roy Suryo ini? Apakah dia capek marah-marah, capek kecewa karena Rismon? Waduh, kasihan banget manusia-manusia inilah. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Waduh. Ini breaking news, teman-teman ya. Mas Wapres Gibran bertemu dengan Rismon. Waduh, Rismon sowan ke Mas Wapres Gibran. Salaman lo. Dipeluk sama Mas Wapres lo. Emang jiwa keluarga Presiden Jokowi ini luar biasa, teman-teman. Presiden ke-7 kita ini keluarganya sangat luar biasa loh. Dikasih parcel juga, dikasih parcel gede banget lagi parcelnya. Waduh, luar biasa. Inilah balasan Mas Wapres Gibran yang kemarin hampir tiap hari direndahkan serendah-rendahnya, dituduh tak punya ijazah oleh Rismon. Ini balasannya, teman-teman, sangat luar biasa. Keterbukaan, kedewasaan sebuah keluarga, ya, walaupun dikritik dengan cara keras, dikritik dengan cara bahkan tidak santun, diperolok-olok oleh saya dan lainnya, bahwa sebuah keluarga yang bagi saya menanamkan nilai-nilai demokrasi. Luar biasa. Bahkan ketika saya kemarin ke rumah Pak Jokowi di Solo, saya kaget, ya kan? Setelah saya minta maaf atas tulisan saya, penelitian saya yang saya temukan dengan kajian-kajian yang lebih baru, meskipun dengan metodologi yang sama, tetapi dengan data yang lebih lengkap, maka saya katakan sebagai peneliti kita harus jujur bahkan terhadap penelitian kita sendiri. Jujur. Kemarin ada yang nanya, Bang, saya gentleman ya, bukan lari terus begitu ya. Jadi saya secara gentleman mengatakan, ya, Abang minta maaf nggak kepada Pak Jokowi? Jangankan kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya, kepada publik pun saya minta maaf. Rismon Karena minta maaf ke sebagai publik. peneliti bertanggung jawab untuk mengkoreksi tulisannya, bukan menyembunyikan kebenaran sehingga dianggap bahwa penelitian itu sudah final, tidak ongoing, hanya demi sorak-sorai, hanya demi fanatisme, hanya demi bisa jadi kepentingan politik praktis. Kepentingan politik praktis. Saya menempatkan bahwa saya tidak ada. Saya katakan kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, profile checking tentu sudah dilakukan kepada saya. Dan saya clear, tidak punya afiliasi politik apapun, baik dalam maupun luar negeri, dan murni memenuhi rasa ingin tahu saya sebagai penulis dan peneliti. Kalau yang lain, Saya katakan, sebagai peneliti dan penulis, jika ada yang salah, koreksi. Kalau tidak dikoreksi orang lain juga welcome. Gitu. Metode-metode yang temuan-temuan saya yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap saya pengkhianat, saya siap
untuk dicaci, dimaki, dijadikan pengkhianat. Iya. Penting saya telah menemukan kebenaran itu dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan 3 bulan ini dan akan saya tuliskan dalam buku. 1. Berdasarkan hasil penelitian saya saat ini, yang merupakan kelanjutan dari penelitian saya sebelumnya, saya menemukan kebenaran baru atas ijazah Bapak Joko Widodo. Dengan demikian, saya keluar dari permasalahan terkait ijazah Bapak Joko Widodo, termasuk ijazah Bapak Gibran Rakabuming Raka. Loh. 2. Saya akan menyanggah dengan membuat antitesa buku Jokowi's White Paper dan buku Gibran Endgame yang menjadi tulisan saya dan menjadi tanggung jawab saya. Dan berupaya keras menarik buku tersebut yang sudah terlanjur beredar. Waduh. Ketiga, sejak awal tidak ada interest saya terhadap politik. Maka dengan ini saya melepaskan diri dari segala kontestasi politik yang sekiranya ada kaitannya dengan ijazah Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Nah, yang jadi pertanyaan Rismon ya, apakah selama ini memang ada motif politiknya? Karena kan tadi kau bilang menarik diri dari kontestasi politik. Nah, apakah ada motif-motif politiknya, Mon? Ayo bongkar dong, bongkar semuanya, Mon. Mulai dari detik ini dan ke depannya, sebagaimana saya merasa tereksploitasi oleh pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dan saya bersedia akan menyatakan langsung ke hadapan Bapak Joko Widodo Asik. di Solo. Asik. Dengan ini saya memohon maaf kepada Minta maaf Bapak lagi, Joko ya kan? Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Besar harapan saya Bapak Joko Widodo menerima permohonan maaf saya ini, dan saya bersedia akan menyatakan langsung ke hadapan Bapak Joko Widodo. Ya maaf diterima. Di Solo. Kalau maaf mah pasti Sekaligus diterima. saya mengajukan restoratif justice atau RJ. Ini yang untuk masalah. Penyelesaian permasalahan hukum saya. Ini yang masalah. Yang terakhir, yang keenam. Jangan ada RJ. Saya menghimbau, sekali lagi saya menghimbau kepada pihak lain yang terlibat dalam permasalahan ini untuk segera membuka hati dan pikiran agar dapat mengikuti langkah yang akan saya tempuh. Baik, saya mencatat ada 3 belum closing kan ya tadi? Silakan Pak. Ya. Suara hilang tuh. Saya mendengar dari pernyataan saudara Ahmad Khozinuddin bahwa seolah-olah Pak Jokowi mengundang. Itu bahasa dia tadi ya. Padahal kita sudah konfirmasi. Bahkan kemarin sore kita masih chattingan, kalau tidak ada kata maaf yang terlontar dan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku sekarang, maka tidak akan ada yang namanya RJ. Itu ya, jadi tidak diundang, jangan disesatkan orang. Yang kedua, saudara Khozinuddin ini selalu menyindir. Saya mau beritahu, Anda juga terlapor sekarang. Terlapor. Apa masalahnya? Banyak tokoh nasional, kan Anda mengatakan tadi bahwa menyindir saya. Dia tersindir. Jadi kalau saya mau katakan Anda diproses hukum, saya diproses hukum itu biasa saja. Kita bukan Tapi saya tidak pernah memperkosa, ngatur-ngatur bukan Anda mencuri, berstatement, bukan silakan koruptor, saja. bukan fitnah orang. Kita membuktikan di peradilan. Ayo kita bertarung dengan secara intelek. Yang ketiga, Enggak sama the Rasman supremacy enggak of kuasa law. hukum. Ya, Enggak ada sampai jadi persidangan. kalau Enggak saya, ada. kalau Rasman saya sudah mau suap saja katakan di kasus begini ya, ini. Iya. saya mau katakan Legal standingnya bahwa nggak ada dia. dengan Standingnya nggak adanya ada itu. pengacara Refli Harun dan Legal Zaman standing nggak Hirsa, punya. Suara habis loh. ya, Ngajak-ngajak ke terlihat persidangan. bahwa Basnya sudah mereka ini dicabut, basnya sudah dicabut. dengar ya, Ya, mulai statusnya terdakwa. tertib. Nggak Kenapa bernilai. tertib? Nggak bernilai. Karena sejatinya seorang
Khozinuddin ini bukan lawyer untuk dipersiapkan di pengadilan, tapi non litigasi. Tuh, nuduh lagi, nuduh lagi. Saya masih dengar tadi pernyataan itu tadi pagi, saya masih dengar. Bukan lawyer, Jadi saya bahkan mau dia katakan tidak bahwa, punya wewenang untuk dengarin ya. dipersidangan. Iya, udah Anda mau dicabut. ini Iya, saya iya. saya mau katakan bahwa Ini orang apa ini? kalau Ini nggak kalian jelas ini. sudah Tidak pernah lemah, terlik menyebut nama angkat saudara. bendera Saudara putih, sebut nyerah nama kepada saya. Pak Jokowi. Baik, terima Itu kasih. poin pentingnya. Baik, terima Kalau kasih, masalah Bang diterima Rasman. atau tidak restoratif justice, silakan. Itu Orang nggak urusan punya penyidik. legal Dan standing. kalian- Legal standing. Saya lagi kalah. Baik, terima kasih. Suara Roy Suryo habis loh. Suara Roy Suryo habis loh. Aduh, kasihan banget. Baik, terima kasih Bung Rasman. Ya, Saya ya, terakhir mau ke proses. Bung Roy. Bung Roy, saya mau tanya apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Pesan batin untuk Rismon sekarang kan sudah pecah dari RT, sekarang tinggal RT aja. Apa Pesan pesannya? batin saya ya semoga dia nyaman, ya dia berbahagia dengan keluarganya karena mungkin sudah berarti yang terbaik. Tapi kalau kasus ijazah ini memang pesan saya kira ini pesan untuk seluruh dunia. Seluruh Ya, dunia. Gitu. Gimana Rismon itu bisa kemudian arti awang Israel dan Amerika saja mungkin nggak selesai ya perangnya kalau ijazahnya Jokowi itu nggak ditunjukkan. Mereka bilang Bukan, kalau ijazah Jokowi bukan. ditunjukkan mungkin Salah, mereka salah, selesai salah. perang. Dan saya menyusun makanan yang kita bawa secara adat kita, adat Batak ya. Kebetulan saya tahu persis. Nah, tadi pertemuan tadi adalah bersahabat. Memang itu tujuan kita. Dan tujuannya adalah tentu menyelesaikan perkara ini, khususnya Rismon dengan Pak Jokowi. Atas laporan Pak Jokowi 30 April tahun lalu. Nah, apa syarat-syaratnya? Oleh sebab itu saya hadir untuk menjelaskan itu. Sebenarnya semua udah jelas ya, cuman apa sih syarat untuk mekanisme restoratif justice? Harus ada saling maaf-maafkan. Jadi tentu itu tadi kita sudah sampaikan dan kita udah konsepin juga secara tertulis. Cuman itu barangkali akan dilanjutkan kembali hanya untuk administrasinya. Jadi kalau tadi pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis, ya cukup bersahabat. Ya, Cukup kita tidak ada bersahabat. ketawa di dalam, apalagi Iya, iya, menjelang puasa seperti ini kan. Ya ada benar-benar seperti yang kita harapkan lah. Seperti yang kita duga sebelumnya, kita diterima secara pribadi maupun hukum. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nama lengkapnya Pak? Siapa? Nama lengkapnya Pak? Jahmada Girsang. Nama lengkap saya tidak jauh dari Gajah Mada. Jahmada Girsang. Ya, sebagai kuasa Hah? sebagai kuasa hukum berarti. Kuasa hukum Rismon. Mungkin memang saya juga menduga ada sebuah tekanan yang sedang dialami Bang Rismon. Di Tekanan. akhir-akhir tahun, Bang Rismon itu sangat sibuk menulis buku Gibran Endgame. Yang pada akhirnya di malam tahun baru kami luncurkan. Yang saya mau katakan, di bulan Januari kami itu sangat sibuk keliling bedah buku, di Car Free Day, dan marketing buku. Sehingga saya tidak tahu kapan Bang Rismon membuat penelitian yang dia katakan semalam. Saya hampir setiap hari bersama dengan Bang Rismon, dan saya tidak tahu kapan dia bisa meneliti sebagai apa ya, dokumen-dokumen ijazah itu katanya Gampang gradient, kok. katanya Gampang kok. translasi, Kau yang dan nggak seterusnya. ngerti. Dan saya setiap hari bicara dengan Bang Rismon Kau yang nggak secara ngerti. detail mengenai ijazah Pak Jokowi dan ijazah Mas Gibran. Sehingga kalau ada penelitian itu yang dimaksud, mungkin saya aja kali yang bodoh tidak mendengar sama Nah, sekali. bener. Itu Padahal bener. setiap hari berada di sebelahnya. Itu bener, itu yang paling bener. Dan yang saya mau katakan, di tanggal 18 Januari, Sadar sendiri kau kan? sekitar tanggal segitulah ya, satu hari sebelum bedah buku di Bandung, saya lihat wajahnya agak berbeda dari biasanya. Ada ketakutan di wajahnya. Ketakutan. Dan dia mendengar sebuah isu bahwa akibat buku itu akan ada sesuatu konsekuensi buruk yang dia alami. Tetapi mulai dari hari itu saya memang melihat ada sesuatu yang berbeda dari Bang Rismon yang saya kenal 1 tahun terakhir ini. Jadi saya lagi-lagi mengutip Pak Refli tadi. Nah, pada hari ini ketika dia memutuskan Apalagi nih, untuk apalagi tidak nih? ya lagi berada pada barisan perjuangan, bahkan mengatakan bahwa ada kekeliruan dalam penyelidikannya, seperti saya tolong dibantu ya.
translasi, rotasi dan segala macam itu. Ya, karena dia mengatakan bahwa penyelidikan itu ongoing, bisa saja salah. Saya kira ini terlalu politis ya. Kalau Terlalu seandainya mengatakan politis. demikian. Sekian halaman itu Tahu yang nggak membutuhkan ngerti, buah pemikiran meneliti. dan pembelajaran yang luar biasa ya. Nah, ini kita katakan memang ini adalah masalah politis ya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan, saya tidak akan menyesali, kami tidak akan menyesali apa yang sudah berlalu ya. Karena bagaimanapun juga kapal harus tetap berjalan ya. Ini harus mencapai Tapi sudah dermaganya. karam. Bukan untuk kami tapi untuk bangsa Indonesia. Ke depan pemimpin itu harus yang jelas akademisnya, backgroundnya dan segala macam ya. Nah, saya tidak Macam tahu apa betul yang aja terjadi kau. kepada saudara saya Rismon Hasyolan Sianipar. Saya hanya ingin mengatakan silahkan Anda berhenti sejenak ke pinggir untuk ya mungkin menghilangkan kelelahan Anda. Tetapi saya mohon maaf tidak mampu mengatakan bahwa saya menghargai apa yang Anda lakukan pada hari ini karena sesungguhnya itu sangat mengganggu daripada perjuangan ini. Mengganggu Nah, oleh karena itu perjuangan. silakan melipir dahulu. Kami akan mempersiapkan langkah yang lebih tegas untuk tetap istiqomah berada di jalur perjuangan untuk bangsa Indonesia. Karena saya ini adalah salah satu korban terdampak ya, saya dihujat, bahkan saya sampai sekarang pun cari kerjaan susah ya karena saya difitnah Roy Suryo dan Tifa agar tetap dilanjutkan agar ada ketetapan di pengadilan sekarang. Saya tadi pagi juga berhubungan dengan Pak Jokowi ya, lea-leaan. Saya tanyakan hal ini, tetapi beliau, kita ini manusia tak luput dari kesalahan. Kalau orang sudah minta maaf, ya kita harus memaafkan. Nah ini saya mengagumi beliau, bahwa beliau ini orang baik sekali ya. Jadi ini sebagai pembelajaran. Orang-orang yang menghina Pak Jokowi, ternyata Pak Jokowi mudah memaafkan. Nah ini tipelah orang-orang Pak Jokowi ini tipe orang yang memang negarawan. Orang yang betul-betul bisa menjadi panutan. Nah, namun karena saya ini adalah salah satu korban dari isu ijazah Jokowi ini, saya mengharapkan jangan semua dimaafkan, jangan semua di-RJ. Nah, Dimaafkan boleh. Boleh tapi dimaafkan. biarlah dituntaskan di pengadilan. Ah, Karena nanti betul. jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Apakah ijazah Jokowi itu palsu dan apakah ijazah Pak Jokowi itu asli? Itu biar ditetapkan oleh pengadilan. Betul banget, sehingga betul rakyat banget. tidak mereka-reka atau berpersepsi sendiri. Oh, Pak Jokowi ternyata takut sehingga semua di-RJ. Nah, ini biarlah. Ini jangan semua diselesaikan dengan SP3. Jadi biarlah dua orang Tifa sama Roy Suryo ini biar diselesaikan di pengadilan. Karena Rismon ini juga kan di pengadilan harapan lah. mereka. Sehingga nanti rakyat akan bisa tahu kejelasan bahwa siapa sih yang salah. Kalau memang ijazah Jokowi asli, berarti Pak Jokowi yang benar. Jika ijazah Jokowi palsu, berarti mereka yang benar. Jadi saya sebagai orang yang terdampak ya, saya dihujat, bahkan saya sampai sekarang pun cari kerjaan susah ya karena saya difitnah ya mencipta ijazah. Maka kami mengharapkan kepada Pak Jokowi jangan sampai juga teman-teman relawan yang selama ini membantu Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, loyalis Pak Jokowi, ini akhirnya kendor dengan tidak ada kepastian hukum. Oleh karena itu, dengan adanya sisa Roy Suryo dan Tifa agar tetap dilanjutkan, agar ada Kepastian ketetapan hukum. di pengadilan. Saya kira itu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan Rismon ternyata hari ini mengunjungi Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Dan sudah kita dengarkan tadi seperti apa pernyataan resmi dari Rismon, seperti apa keduanya ngobrol hangat di sebuah ruangan. Waduh, luar biasa, Mon. Aduh, serius sekali dia ya, serius sekali dia teman-teman. 3 hari lalu, tepatnya di hari Rabu kalau nggak salah ya, ada pengumuman, Rabu apa Kamis gitu. Rabu kayaknya, ada pengumuman dia minta restoratif justice. Kamis dia langsung datang ke rumah Pak Jokowi. Dan hari ini Jumat, langsung datang menghadap ke Mas Wapres Gibran. Waduh, maraton sekali Rismon ya. 2 buku sih yang dia buat, 2 kesalahan fatal dia teman-teman. Buku Jokowi White Paper dengan temuan-temuan yang tidak jelas itu, temuan-temuan yang apa ya, kurang bagus lah penelitiannya. Saya nggak mau bilang penelitian karena itu nggak jelas dasarnya teman-teman. Karena ya sudah dibantah oleh Joshua Sinambela, sudah dibantah oleh Roni Teguh dan lain sebagainya.
dan buku Gibran Endgame. Nah, buku Gibran Endgame ini juga sudah dibantah dengan buku oleh Ibu Ina Lim yang baru-baru saja launching kemarin. Dan Rismon sepertinya akan membakar, akan membuang, menenggelamkan, menimbun, mengubur dalam dua buku ini dengan membuat sebuah buku tandingan mungkin nantinya ya. Dan Rismon tadi sedikit sedikit menasehati Roy Suryo, Tifa agar segera membuka hati gitu. Dan apakah tadi Rismon keceplosan kalau dia mundur dari persoalan kontestasi politik? Waduh, apakah ini memang ada motif politik nih yang menjadi pertanyaan nih di balik kasus ijazah ini? Apakah ada motif politik? Kalau ada, ayo Mon, bongkar semuanya, bongkar, buka semuanya. Siapa orang-orang di belakang mereka? Biar terang benderang, jelas, dan clear gitu kasus ini. Kalau memang kecurigaan kita selama ini ada motif politik untuk tahun 2029, itu terbuka gitu ya kan? Dan tadi kasihan banget Prof. Paiman ya. Dia katanya sulit cari kerja karena difitnah dan segala macam. Ya maaf boleh, kita sepakat. Rismon dimaafkan, Tifa dimaafkan. Kalau mereka minta maaf, kalau Rismon kan sudah minta maaf, jadi ya wajib kita maafkan. Cuma untuk persoalan hukum ya harus tetap jalan. Biar semua terang benderang nantinya. Biar ada ketetapan hukum juga terhadap ijazah Pak Jokowi. Dan tadi Rismon bawa oleh-oleh ya. Waduh, oke lah teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.